saya Rizka, selamat datang kembali di EduFashion, Education and Innovation by Edu Enviro. Wah, senang sekali ya EduFashion bisa kembali hadir untuk menyampaikan berbagai macam informasi seputar permasalahan lingkungan, pelestarian perlindungan, regulasi terupdate dan juga perizinan lingkungan yang perlu kita ketahui bersama. Saya dan tim juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian dalam bentuk komen, like, dan juga subscribe. Itu sangat kami apresiasi. Semoga EduFashion kedepannya bisa memberikan banyak informasi dan juga manfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, episode kali ini kita akan membahas terkait penanganan air limbah, di mana sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beberapa pelaku usaha mungkin belum mengetahui ya, ternyata kita harus menyusun detail perencanaan ini dari awal sebelum kita mengajukan dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Nah, detail perencanaan tersebut biasanya berupa penyusunan standar teknis maupun kajian teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021. Nah, maka dari itu hari ini saya sudah mengundang seorang narasumber yang memiliki concern di bidang air limbah. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan memiliki pengalaman selama 5 tahun di bidang air limbah. Langsung saja kita sapa Mas Anjan Victor Perdana. Wah, selamat pagi Mas, apa kabar? Halo Mbak Rizka, kabar baik, Alhamdulillah. Iya, wah terima kasih ya sudah mau hadir di acara EduFashion episode kali ini. Sama-sama Mbak Rizka, saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena sudah diundang di acara yang sangat memotivasi ini. Amin ya. Oke, jadi hari ini nih Mas Victor, kita mau membahas terkait penanganan air limbah. Nah, beberapa waktu yang lalu nih kita kan sudah menyaksikan nih video Mas Victor yang menjelaskan terkait penanganan air limbah ya. Betul. Jadi selain kita tuh harus, atau pelaku usaha ya, selain melakukan pengolahan air limbah dengan IPAL, ternyata juga harus melakukan pemanfaatan dan pembuangan air limbah ya Mas ya. Betul. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang cukup ketat gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kegiatan pemanfaatan dan pembuangan air limbah ini seperti apa sih Mas? Baik Mbak Rizka, jadi benar yang disampaikan Mbak Rizka tadi ya, bahwa pelaku usaha atau investor kegiatan ini banyak yang belum mengetahui terkait penanganan air limbah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, di mana kalau secara regulasi untuk menangani air limbah saat ini itu jauh lebih rumit, jauh lebih ketat sebenarnya Mbak Rizka. Oke. Nah, untuk melakukan permohonan tersebut itu sudah dijelaskan di dalam peraturan. Nah, ini peraturannya juga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yaitu Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di mana di dalam peraturan tersebut Mbak Rizka dan teman-teman ya, itu sudah dijelaskan tata cara penerbitan pertek itu seperti apa, terus isian pertek itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan. Lah, mungkin saya jelaskan lebih detailnya bahwa di dalam peraturan menteri itu yang pertama membahas terkait neraca. Nah, ini neraca air ya pastinya, karena kita membahas air limbah, di mana di neraca air ini kita bisa menghitung kebutuhan air bersih dan estimasi debit air limbah yang dihasilkan. Nah, dari estimasi debit air limbah yang dihasilkan itu kita bisa memperkirakan nih kapasitas IPAL yang harus dibangun oleh pelaku usaha dan atau investor usaha seperti itu. Nah, tidak cukup dari situ Mbak Rizka. Setelah kita menghitung kapasitas IPAL, kita juga membahas di dalamnya itu ada baku mutu air limbah yang diacu dan standar-standar teknis terkait IPAL, terkait equipmentnya apa, itu juga dibahas. Nah, selanjutnya tidak berhenti sampai situ. Nah, setelah kita membahas teknis-teknis IPAL, itu kita ada perlakuan
lanjutan. Kalau dulu air limbah terolah sudah selesai dibuang ya. Tapi kalau sekarang itu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Nah, contohnya kalau di dalam permen tersebut itu biasanya ada pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah. Seperti itu. Baik, berarti berdasarkan peraturan tersebut selaku pelaku usaha ini selain melakukan pengolahan di IPAL ya Mas ya, jadi harus melakukan pembuangan ataupun pemanfaatan air limbah. Mungkin kita bisa fokus ke pemanfaatan air limbah terlebih dahulu. Baik. Ya, kalau bentuk dari pemanfaatan air limbah itu seperti apa sih Mas? Baik, jadi kalau bentuk pemanfaatan air limbah itu yang pertama kita melakukan recycle, Mbak Rizka ya. Jadi pelaku usaha atau yang sudah melakukan operasional kegiatan, mereka ingin memanfaatkan air limbahnya untuk mungkin kebutuhan proses atau kegiatan penunjang proses, bahkan kegiatan penunjang tenaga kerjanya sendiri. Ketika pelaku usaha itu ingin merecycle 100% ya, 100% air limbahnya dikembalikan atau dimanfaatkan kembali untuk internal, mereka itu tidak wajib menyusun persetujuan teknis seperti itu Mbak Rizka. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau kita mengacu peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2021 tadi, itu ada pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Nah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah ini ada penyiraman taman dan pencucian seperti itu. Nah, ketika pelaku usaha atau investor kegiatan ini ingin merencanakan air limbahnya akan digunakan sebagai penyiraman RTH atau pencucian kendaraan dan lain-lain, dan nantinya akan kontak langsung ke media lingkungan, maka pelaku usaha itu harus menyusun persetujuan teknis. Oke, berarti harus menyusun persetujuan teknis itu ya Mas ya, kalau misalkan mau melakukan pemanfaatan air limbah. Betul sekali. Nah, bagaimana kita bisa tahu kualitas air limbah nih yang sudah terolah misalnya di IPAL yang mau dimanfaatkan? Misalnya untuk kegiatan recycle maupun penyiraman air tanah itu untuk pemantauannya gitu Mas, itu gimana ya? Nah, jadi ketika pelaku usaha ini walaupun dia ingin merecycle, walaupun dia melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, itu mereka tetap wajib melakukan pemantauan. Nah, yang saya sebut wajib ini, kalau misal kita bahas recycle ya, dia tetap wajib melakukan pemantauan di outlet IPAL. Itu yang wajib. Namun ketika dia telah melakukan recycle di WTP-nya atau proses pengolahan lanjut untuk digunakan kembali, itu sebenarnya tidak wajib ya. Jadi mungkin itu lebih ke kebutuhan internalnya mereka seperti itu. Nah, ketika beda lagi nih, ketika kalau pelaku usaha ini melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, tetap yang paling penting adalah outlet IPAL itu harus tetap dipantau, minimal 1 bulan sekali lah. Nah, selanjutnya juga ada pemantauan untuk kualitas air tanah, di mana ketika pelaku usaha ini melakukan penyiraman, mereka harus membangun sumur pantau, di mana sumur pantau ini digunakan sebagai media untuk melakukan sampling seperti itu. Nah, sampling ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas air tanah di lokasi kegiatan tersebut itu tercemar dengan adanya kegiatan penyiraman RTH menggunakan air limbah terolah tersebut. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan nih ya, air limbah yang terolah yang dari kegiatan recycle itu harus dipantau di outlet IPAL-nya ya Mas ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk penyiraman nih, penyiraman taman atau penyiraman ke aplikasi ke tanah tadi, berarti kita harus memantau air tanahnya ya Mas ya, dengan membangun sumur pantau begitu. Betul. Oke. Baik, kalau gitu kita bisa moving ke pembuangan ya Mas ya. Nah, kalau bentuk pembuangan air limbah nih Mas, kan katanya ketat gitu ya. Itu syaratnya seperti apa sih, mekanismenya seperti apa? Iya Mbak Rizka, jadi lagi-lagi kita mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2021 ya, di mana di dalam peraturan tersebut itu dijelaskan bahwa ada kegiatan pembuangan. Yang pertama adalah pembuangan ke formasi tertentu ya. Yang kedua pembuangan ke laut. Terus yang ketiga ini pembuangan ke badan air permukaan. Nah, permasalahan yang sering saya alami ketika melakukan penyusunan persetujuan teknis SLO. Nah, pelaku usaha ini masih belum paham terkait
apa itu badan air permukaan sebenarnya. Jadi kadang mereka itu mengasumsikan bahwa saluran drainase itu juga termasuk badan air permukaan atau badan air penerima, sehingga mereka beranggapan dibuang ke drainase sajalah nggak apa-apa. Padahal kalau secara peraturan di peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tadi, bahwa yang dimaksud badan air penerima itu yang pertama sungai, ya, yang kedua danau, yang ketiga rawa. Jadi kalau disimpulkan bahwa saluran drainase ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk saluran air limbah, karena peruntukannya memang untuk air hujan saluran drainase ini. Wah, terima kasih banyak ya Mas atas kehadiran dan juga diskusinya yang cukup panjang ya. Dan wah, menarik sekali ini untuk pembahasan persetujuan teknis air limbahnya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata nih sebelum melakukan pengelolaan air limbah, kita juga harus mengetahui sumber air limbahnya dan juga karakteristiknya. Selain itu, pembuangan air limbah sendiri ternyata ya sudah tidak bisa dilakukan di saluran drainase. Nah, untuk pelaku usaha juga harus mencermati dan mempertimbangkan nih pemanfaatan dan atau pembuangan air limbah akibat dari kegiatannya. Berikut juga syarat dan ketentuannya, supaya pelaku usaha dapat melakukan kalkulasi investasi yang diperlukan untuk penanganan air limbah. Nah, pelaku usaha juga harus mencermati dan mempertimbangkan pemanfaatan dan atau pembuangan air limbah sesuai dengan syarat dan ketentuannya, supaya pelaku usaha dapat melakukan kalkulasi investasi untuk kegiatan terutama penanganan air limbahnya. Nah, bicara terkait syarat dan ketentuannya nih, jika pelaku usaha mau melakukan pembuangan air limbah ke badan air permukaan, kira-kira apa saja ya syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi? Saksikan pembahasannya di episode selanjutnya. Nah, untuk reminder, teman-teman bisa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan pembahasan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di acara Edu Fashion, Create Better Value. Sampai jumpa.